sini kami sebagai ketua tiga ingin menceritakan dan memperagakan kasus korupsi Setia Novanto, yaitu kasus korupsi EKTP. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat sebagai Dr. Johannes Tabar. Nama saya Alwi Sundes sebagai hakim. Nama saya Ibu Nurita sebagai Satgas Kepolisian. Nama saya Siska Sari sebagai Pendamping Hakim 2. Nama saya Nina Dasma sebagai Hakim 3. Nama saya Safari Dewi sebagai hakim 2. Nama saya Ustaz Bapak sebagai pendamping hukum 1. Nama saya Naufal Rizky Pratama sebagai Indonesia Hukum. Nama saya Wahyu Rama sebagai Setia Novanto sekaligus pelaku. Kasus korupsi EKTP adalah suatu kasus korupsi yang terjadi berkaitan dengan pengadaan kegiatan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik EKTP di Indonesia untuk tahun 2011 dan 2012 yang terjadi sejak 2010-an. Kasus korupsi EKTP bermulai dari rencana Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam pembuatan EKTP. Sejak 2006, Kemendagri telah menyiapkan dana sekitar 6 triliun yang digunakan untuk proyek EKTP dan program nomor induk kependudukan, serta dana senilai 258 miliar untuk biaya pemutakhiran data kependudukan untuk pembuatan EKTP berbasis NIK pada 2010 untuk seluruh kabupaten atau kota se-Indonesia. Pada 2019, pengadaan EKTP ditargetkan untuk 6,7 juta penduduk, sedangkan pada 2012 ditargetkan untuk sekitar 200 juta penduduk Indonesia. Kasus ini diawali dengan berbagai kejanggalan yang terjadi sejak proses lelang tender proyek EKTP, sehingga pembuatan berbagai pihak seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha, KPPU, Badan Pengawas Pemerintahan Indonesia, pihak kepolisian, konsorsium lintas polri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menaruh kecurigaan bahwa akan terjadi korupsi. Sejak itu KPK melakukan berbagai penyelidikan dan investigasi. Setelah KPK melakukan penyelidikan dan investigasi, akhirnya benar dengan kecurigaan yang terjadi sebelumnya bahwa kasus korupsi benar-benar terjadi. Dengan penyidikan dan investigasi ini kemudian KPK langsung mengeksekusi secara intensif atas kasus ini dan langsung membawa Setia Novanto ke ranah pengadilan. KPK langsung memutuskan persidangan dan persidangan pun digelar. Tepatnya sidang itu digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar, Kemayoran, Jakarta Pusat. Walaupun sempat terjadi beberapa drama, tetapi persidangan tetap terlaksana dan hakim pun juga telah memvonis tersangka. Kepada terdakwa Setia Novanto untuk memasuki ruang persidangan. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan sesuatu, yaitu sidang perkara pidana atas nama Setia Novanto telah menyatakan terbuka untuk umum. Izinkan saya bertanya, siapa nama saudara? Nama saudara? Apakah saudara bisa mendengar saya? Nama saudara siapa? Setia Novanto. Apakah saudara terdakwa bisa mendengarkan suara saya? Dimohon terdakwa untuk mendengarkan semua perkataan hakim. Apakah terlebih dahulu terdakwa diperiksa oleh dokter sebelum datang ke sini? Benar, hakim yang bersangkutan sudah diperiksa oleh dokter kami sebelum ke persidangan. Dikarenakan tadi pagi terdakwa mengurus sakit, tapi setelah dicek oleh dokter kami, terdakwa dinyatakan dalam kondisi. Apakah saudara didampingi penasihat hukum? Iya benar Bu. Sekali lagi, apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum? Iya benar. Penasihat hukum saya dapat berada di sampingmu. Apakah saudara penasihat hukum terdakwa? Betul, ini surat kuasa saya. Baiklah, silakan duduk kembali. Apakah dokter yang memeriksa terdakwa dihadiri di sini? Ada yang mulia, kepada Dr. Johannes Tabar. Kami persilakan memasuki ruang persidangan. Nama saudara siapa? Johannes.
evaluasi apakah terdakwa menjawab dengan lancar. Ya, dia menjawab dengan lancar. Oke, saudara kembali ke belakang. Baik, saya coba ulangi kembali menanyakan identitas terdakwa. Siapa nama lengkap saudara? Apakah saudara bisa mendengar saya? Siapa nama lengkap saudara? Kenapa saudara hanya terdiam? Dr. Yohanes, bagaimana pengecekan menurut Anda? Jadi begini, setelah melakukan pengecekan, terdakwa ini dalam keadaan sehat dan layak untuk mengikuti sidang hari ini. Namun keluhannya terdakwa dia hanya diare 20 kali. Namun dari laporan pengawal tahanan lapas, sepanjang malam terdakwa hanya dua kali diare pada pukul 11 malam dan pukul setengah 3 pagi. Dan terdakwa tidur cukup nyenyak dari pukul 8 malam sampai pukul 5 tadi pagi. Jadi, menurut hasil pengecekan, terdakwa diperiksa pada pukul 8 pagi dalam keadaan sehat dan bisa berkomunikasi dengan baik. Oke, saya coba ulangi kembali. Siapa nama lengkap saudara? Mikrofon sudah cukup jelas ya? Siapa nama lengkap saudara? Apakah nama saudara Setia Novanto? Saya ingin berbicara dengan penasihat hukum. Penasihat hukum, hasil dokter menyatakan jelas, tapi mengapa terdakwa tidak menjawab pertanyaan saya? Apakah terdakwa tidak bisa mendengar saya atau bagaimana ini? Kalau menurut pengamatan kami, ini karena persoalan pemeriksaan dokter dari beberapa waktu lalu. Ada semacam perbedaan yang dilakukan. Dokter mengatakan bisa ditahan dan ditunda agar tidak terus-menerus menimbulkan polemik. Menurut pendapat kami, sangat patut dan layak kalau terdakwa kita minta diperiksa oleh rumah sakit yang lain. 2 hari lalu, hari Senin, kami sudah ajukan permohonan kepada JPU agar terdakwa diperiksa di tempat lain, tapi kami tidak mendapat respon atas permohonan kami karena kami anggap kesehatan terdakwa ini sangat menentukan apakah persidangan ini dapat dilakukan atau tidak. Jadi begini penasihat hukum, terdakwa punya dokter pribadi dan kemudian kami juga minta sepenuhnya dari Ikatan Dokter Indonesia yang kemudian secara lembaga sudah menunjuk dokter profesional di bidangnya yang sudah melakukan eksaminasi ke terdakwa. Salah satu dokternya sudah hadir hari ini dan Anda bisa membantah pendapatnya. Yang menjadi permasalahan terdakwa ini mengapa dia tidak mau menjawab, padahal terdakwa dalam keadaan sehat. Iya benar, permasalahannya di situ. Yang mulia, kami juga meyakini bahwa terdakwa dapat dalam kondisi sehat dan dapat mengikuti persidangan setelah apa yang disampaikan oleh Dr. Yohanes. Apakah semua ini menunjukkan kebohongan yang ditunjukkan yang bersangkutan? Yang mulia, kami keberatan dengan tuduhan itu. Saya kira ini permasalahan orang sakit, bukan kita yang bisa menentukannya. Jadi sekali lagi mohon supaya diberikan kesempatan untuk diperiksa oleh dokter yang lain. Dimohon untuk penasihat hukum untuk jangan terlalu banyak alasan. Sudah jelas-jelas terdakwa ini dalam kondisi sehat. Dimohon untuk penasihat hukum diam. Sekarang saya tanya ulang kembali ya. Siapa nama lengkap saudara? Apakah nama saudara Setia Novanto? Iya benar itu. Tempat lahir di Bandung? Bukan di Jawa Timur, Jawa Timur. Jawa Timur ya? Iya. Tanggal lahir 12 November 1955, apakah benar? Iya benar lagi. Tempat tinggal Jalan Wijaya 8 nomor 19 RT 3 RW 3 Kelurahan Melalai Kecamatan Kebaran Baru Jakarta Selatan, apakah benar? Agamanya Islam? Apakah pendidikan terakhirnya S1? Saudara ini lucu ya, kadang diam, kadang ngangguk. Baik, kita langsung ke intinya. Saudara Setia Novanto menurut kami selaku majelis hakim menyatakan bahwa saudara terbukti menyalahgunakan jabatan dan kedudukannya sebagai anggota DPR serta Ketua Fraksi Golkar. Selain itu juga saudara Setia Novanto terbukti bersalah melakukan pelanggaran yang sangat fatal, yaitu korupsi. Atas korupsi Anda tersebut secara langsung sangat-sangat merugikan bagi negara ini. Maka dari kami selaku majelis hakim menetapkan bahwa saudara telah melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 sebagai diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi. Contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan pidana penjara 15 tahun serta denda sebesar 500 juta dengan ketentuan apabila tersebut tidak dibayar maka akan digantikan oleh pidana kurungan selama 3 bulan. Baik, persidangan sebentar lagi akan selesai. Terdakwa akan segera menjalani masa hukumannya secepat mungkin. Saya perwakilan majelis hakim bersyukur proses persidangan ini berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, walaupun tadi terdapat beberapa hambatan. Ya, saya juga bersyukur majelis hakim karena proses persidangan ini berjalan dengan lancar. Terlepas itu, majelis hakim juga telah mengetuk palu sebanyak 3 kali bertanda bahwa terdakwa telah sah dinyatakan bersalah dan setelah sah vonis telah ditetapkan. Maka dengan itu, saya telah selaku pendamping majelis hakim menyatakan bahwa persidangan telah selesai dilakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dimohon semuanya yang menghadiri sidang ini termasuk majelis hakim untuk segera meninggalkan tempat persidangan. Terima kasih.